Coba mancing saking seriusnya, mana ada orang mancing pules ngembur ya kak. Seriusnya itu dimulai dari malam sebelum berangkat, nyiapin dorang, nyiapin segala macam umpannya, ada bekal buat nyemil pinggir empang. Serius dari berangkat sampai pulang, serius. Saking seriusnya gak cukup dorong satu, minimal dua, ada yang tiga pasang, yang satu di tengah, yang satu di pojokan kanan, yang satu pojokan kiri. Pokoknya jaga-jaga kalau ikannya lari ke tengah, pancing gua ada, di kanan di sana ada, di kiri ada. Serius, itu semua diperhatikan itu. Dan saking seriusnya, benang kendor segitu kecilnya di ujung empang kelihatan pak, kelihatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, hamidan wa musalliyan wa musallimah. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para orang tua, para guru, para tokoh masyarakat, khusus pengurus masjid dan panitia pelaksana, Al-Mukarram, Bapak Haji Mariadi dan seluruh jajaran, Alhamdulillah, Haji Abdul Mujib, Bapak anggota Dewan yang bersama kita hormati, aparatur pemerintah dan seluruh jamaah hadirin dan hadirat jamaah maulid yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati maulidnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi kita, peringatan maulid sudah mirip dengan hari raya, bahkan ini lebih ramai dari hari raya. Hari raya habis itu langsung pulang. Kita lama kumpul di sini, alhamdulillah, dan semangatnya juga luar biasa. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini untuk mengekspresikan kegembiraan kita kepada Nabi kita Muhammad SAW ini dicatat sebagai amal ibadah, dan kerja keras panitia juga dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita harus maulid sementara kelompok lain sangat keberatan dan bahkan itu menjadi perkara yang seolah mereka ramai-ramai fokus untuk membantah acara kita yang kita gelar seperti ini. Kita tidak peduli dengan pendapat mereka karena kita punya pendapat yang bisa kita ikuti dari ulama-ulama kita. Salah satunya dari Syekh Muhammad Al-Maliki, bahwa kita yang memberikan maulid itu takbirun anil farah was surur bil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ungkapan senang dan bahagianya kita dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita peringati kelahirannya, yang kelahirannya menjadi asbab kebaikan buat seluruh makhluk. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi akhir zaman, dan kita terpilih menjadi umat akhir zaman yang Allah menyebutnya sebagai khairul ummah, umat terbaik. Karena Nabi kita adalah Nabi yang disebut dengan khairul khalqi ajma'in, sebaik-baik
makhluk yang ada adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berkumpul memperingati Maulid Nabi bukan cuma sekedar rame-rame dan hura-hura. Kita pun ingin dengan peringatan itu, aduh apa ini? Ini kayak tuan takur saya ini. Oh sudah minumnya, udah biar begini. Waduh, mendem pak. Nyender. Salah. Jadi kalau saya nyender undang-undang kaki ini. Dan sunat. Kayak begini aja lah. Kita memperingati Maulid Nabi sekaligus memperingati diri kita masing-masing. Kita peringati diri kita sejauh mana kita berkomitmen dalam konteks bernabi dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudahkah kita benar-benar menjadi umatnya yang pantas disematkan dengan sebutan khairul ummah, umat terbaik? Bagian dari muhasabah kita. Ini momentum bagus bagi kita untuk melihat sejauh mana kita bertaasi, beruswah dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan peringatan itu penting bagi kita semua. Saling mengingatkan, termasuk saya hari ini diundang untuk berceramah di tempat ini. Teramat sombong kalau saya kemudian berniat untuk mengingatkan Bapak tanpa saya juga berniat untuk mengingatkan diri saya pribadi. Dan kita memang harus selalu mengingatkan senantiasa watawassaw bil haqq watawassaw bis sabr. Dan Allah juga firmankan dalam ayatnya wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan itu akan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kenapa orang beriman masih perlu diperingatkan? Karena iman kita ini kalau istilah ekonomi, iman kita itu fluktuatif namanya, naik turun. Al-iman yazid bi ziyadatil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu bisa bertambah, kemungkinan iman kita semakin kuat seiring bertambahnya ketaatan kita kepada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyah. Iman kita juga akan turun seiring maksiat yang kita lakukan. Artinya iman itu berkemungkinan bisa naik, bisa turun. Ini kalau yang naik begini yang dia mulu dan alhamdulillah kita kayak orang benar semua gitu. Iman lagi naik, lagi rindu dan kangen sama surga, takut sama neraka, lagi begini. Di luar sini, di luar masjid, di luar madrasah, di luar majelis taklim, di luar pesantren, ada banyak perkara yang bisa melalaikan kita dan semakin menjauh kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauh dari amalan-amalan yang berkesesuaian dengan amalannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu peringatan menjadi sangat penting sekali. Ada sinyalemen bagus dari seorang ulama besar, Syekh Ibrahim bin Adham. Ini menggambarkan ketelitian seorang ulama melihat fakta masyarakat atau umat yang senantiasa perlu diberikan peringatan dan harus juga memperingati dirinya masing-masing, karena tidak menutup kemungkinan sinyalemen beliau itu ada poin-poinnya yang masuk pada diri kita, atau kita masuk pada kategori orang-orang yang disebutkan oleh beliau sebagai orang-orang yang lalai, yang kalau ditarik benang merahnya kepada Al-Quran, orang-orang lalai itu kata Allah bisa jadi lebih buruk dari binatang. Hanya tampilannya manusia, tapi karakternya bisa lebih buruk dari binatang. Itu orang-orang yang lalai. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun.
Ujungnya itu yang Allah bilang, itulah mereka orang-orang yang lalai. Ada 10 yang beliau sebutkan. Ini analisa beliau, seorang ulama yang sudah benar-benar diakui keulamaannya. Ya, kalau kita menyebut sebagai ahlul hikmah, termasuk hukama, beliau katakan yang pertama, araftumullah wa lam tu'addu haqqah. Kamu mengaku beriman kepada Allah, tapi kamu tidak menunaikan kewajibanmu yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. Kau baca Al-Qur'an tapi tidak kau amalkan isinya. Yang ketiga, idda'aitum hubba Rasulillah wa taraktum sunnatahu. Kamu mengaku mencintai Rasulullah tetapi kau tinggalkan sunnah-sunnahnya. Yang keempat, idda'aitum dukhulal jannah wa la ta'malu laha. Kamu mengaku ingin masuk surga tapi kamu tidak mau beramal yang memungkinkan dirimu masuk ke dalam surga. Yang kelima, idda'aitum najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum. Kamu mengaku ingin selamat dari neraka tapi seringkali juga kau lemparkan dirimu ke dalam api neraka. Yang keenam, idda'aitum adawata syaitan wa ata'tumuh wa wafaqtumuh. Kamu mengaku bermusuhan dengan syaitan dan itu memang sejalan dengan Al-Quran, tetapi nyatanya kamu taati ajakan syaitan dan seringkali perbuatanmu sama dengan perbuatan syaitan. Yang ketujuh, qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddulah. Kamu katakan mati adalah satu kepastian, tapi mengapa kamu tidak mempersiapkan diri menghadapi mati? Yang kedelapan, dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim. Kamu sudah sering menguburkan orang mati tapi kamu tidak pandai mengambil iktibar. Yang kesembilan, akaltum nikmata rabbikum wa lam tashkurulah. Kau sudah banyak menikmati karunia Allah, kau makan nikmat Allah tapi kau tidak pandai mensyukurinya. Dan yang terakhir, yang ke-10, istaghaltum bi'uyubi ikhwanikum fala tarawna uyuba anfusikum. Kamu selalu sibuk dengan aib orang lain sehingga kamu tidak mampu melihat aib dirimu sendiri. 10 poin ini, ibu dengar gak barusan? Bu, belum? Dengar gak barusan saya ngomong? Ada 10. Bapak dengar ya? Pilokan bener kalau kagak dengar saya ngomong capek-capek. Ngapalnya capek banget gitu. Dengar kan? 10 yang menyebabkan hati manusia mati, menjadi makhluk yang lalai. Yang Allah bisa sebutkan orang model kayak begitu kelakuan yang bisa lebih jahat dari binatang, lebih brengsek dari binatang. Kenapa? Udah gak mempan nasihat. Binatang sebangor-bangornya binatang, kerbau digesuh masih paham. Orang udah bangor, jangan ketek ngelarang, apa mau yang ngelawan? Itu kira-kira. Paham dong? Itu 10 yang saya sebutkan tadi itu, kira-kira yang ada di kita yang mana tuh? Waduh, sebut udah lupa. Saya ulang. 1, araftumullah wa lam tu'addu haqqah. Ngaku beriman tapi tidak menunaikan kewajiban yang menjadi haknya Allah. Ini kalau pakai bahasa TikTok nih, saya bikin bahasa TikTok nih, ngaku doang ganteng tapi lemah, itu bahasa TikTok. Ini kalau pakai bahasa ini, ngaku doang beriman tapi tidak mau ibadah, ngaku doang orang bertauhid tapi masih demen ke rumah dukun, kira-kira gitu. Paham dong? Yang kedua, qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. Kau baca Quran
tapi tidak kau amalkan isinya, tidak kau perdomani dia untuk melakukan sesuatu, tidak berlandaskan Quran tapi berdasarkan hawa nafsu. Kalau kamu Quran walau tak baca Quran tapi tidak diamalkan. Idda'aitum hubba Rasulillah wa tarakum sunnatahu, ngaku mencintai Rasul tapi tinggalin sunnahnya. Idda'aitum dukhulal jannah wa lam ta'malu laha, ngaku pengen masuk surga tapi tidak mau beramal. Idda'aitum najata minan nar wa ramaitum fiha anfusakum, pengen selamat dari neraka tapi sering kita lemparkan diri kita ke dalam neraka dengan maksiat kita. Yang keenam, idda'aitum adawata syaitan wa ata'tumuh wa wafaqtumuh, ngaku bermusuhan dengan setan tapi seringkali kita taat dengan ajakan setan, dan barangkali juga gak pakai diajak udah sama kerjaan sama setan. Yang ketujuh, qultum annal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lah, kamu katakan mati itu satu kepastian, tapi mengapa kamu tidak mempersiapkan diri menghadapi mati? Yang kedelapan, dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihim, kamu sudah sering nguburin orang mati tapi kamu tidak mengambil iktibar. Yang kesembilan, akaltum nikmata rabbikum wa lam tashkurulah, kamu sudah banyak makan karunia Allah tapi tidak pandai syukur. Yang kesepuluh, istaghaltum bi uyubi ikhwanikum fala tarawna uyuba anfusikum, kamu selalu sibuk dengan aib orang tapi kamu tidak pandai melihat aib dirimu sendiri. Itu dari 10 itu kira-kira yang ada di kita yang mana itu? Semua. Iya, emang kayaknya semua kayaknya. Termasuk saya juga sama itu. Ada itu semuanya. Coba aja lihat, gak percaya. Dan itu bagus. Kalau sadar tuh bagus. Ini orang sadar semua. Ini dia calon-calon penghuni surga ini. Kalau tahu kelemahan dirinya, nyadar, kenal gitu kalau sadar. Kalau dia bilang, oh saya emang udah nggak begitu, saya udah bener banget jadi orang, dia begitu jadi direket gue. Kalau kita masih ngaku, ya Allah, gua banget itu, gua banget. Iya bener-bener. Kalau kita sadar itu, artinya sekarang sadarnya bagus. Kita masih punya kesempatan memperbaiki diri, sehingga maulid ini punya efek pada perilaku kita. Pulang dari sini selesai murudan, kita membangun agenda baru dalam hidup kita, memperbaharui kualitas hidup kita menjadi mukmin yang ideal, yang senantiasa tauhidnya mantap, amalnya banyak, pedomani Quran, teladani Rasul, dan itu yang harus kita lakukan selama kita hidup. Kalau udah mati, apa yang bisa kita lakukan? Dan Allah kasih informasi sama kita, orang yang kalau datang kematian, hatta idza ja'ahul maut qala rabbirji'un, kalau udah mati baru, ya Tuhan balikin saya ke Bedahan, ya Tuhan balikin saya ke Depok, la'ali an a'mal salihan fi ma taraktu, saya mau beramal, saya mau berbuat yang kemarin saya tinggalin, saya mau jadi orang bener. Tapi apa kata Allah? Kalla, sama sekali nggak bisa, udah bisa balik. Bahkan kata Allah, innaha kalimatun huwa qailuha, itu mah ngomong doang. Kemarin gua begitu ngomongnya. Kalau bahasa orang Kendari, innaha kalimatun huwa qailuha, itu namanya omong doang. Kemarin waktu sakit, waktu bangkrut, ngerengek sama Allah, ya Allah kemarin saya udah salah jalan, sekarang udah bangkrut, udah sakit, pulihkan saya ya Allah, perbaiki hidup saya ya Allah, entah kalau udah baik saya mau ibadah ya Allah. Kemarin waktu bangkrut begitu ngomongnya, pas udah jaya balik lagi. Tapi kalau selama hidup masih dikasih kesempatan oleh Allah, itu masuk kita semua masih punya kesempatan. Maka itu Nabi ajarkan sama kita, akhiru dzikra hazimil ladzat wa huwal maut, perbanyaklah olehmu mengingat mati
mengingat sesuatu yang mampu memutuskan kenikmatan apa? Ingat mati. Kalau udah ingat mati, insya Allah orang kalau sering kendaraan biar jelek, kalau remnya pakem, insya Allah kapan kita ngegas kita bisa ngerem. Tapi kendaraan sebagus apapun kalau remnya belum, celaka kita. Ini orang bedahan. Kalau mau ke Bogor, ada mobil BMW taklapinannya belum, ada odong-odong remnya pakem. Kira-kira mau pilih yang mana sih? Hobi amat odong-odong. Kalau saya pilih BMW, remnya saya dandanin dulu. Nah ini termasuk dandanin rem nih. Makanya disuruh Nabi dandanin imammu, perbaiki imammu. Tiap Jumat di rukun khutbah mesti ada wasiat tingkatkan takwa, betul kan? Ngerem tuh Pak hidup, mumpung masih hidup. Makanya jangan cuma ngomong kata si Ibrahim. Ini semua nggak tahu nih, mati ini pasti, semua tahu, nggak ada yang nggak tahu bahwa mati itu pasti. Qultum annal mauta haqqun, mati itu pasti. Tapi mengapa kamu tidak mempersiapkan diri menghadapi mati? Lebaran yang bulan pasti, ibu udah siap-siap dari bulan Syawal ikut arisan sembako buat ngadepin lebaran. Ini sekarang bulan Rabiul Awal, bulan depan Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rejab udah meridik lagi persiapan ngadepin lebaran. Padahal lebaran belum pasti. Mati pasti nggak? Pasti. Lebarannya boleh pasti, tapi kita belum tentu ketemu lebaran. Betul. Masalahnya lebaran kita siap, mati nggak pernah siap. Kalau kita ini bukan nggak siap mati, kita bilang ya Allah panjangin umur karena dosa masih banyak, amal masih sedikit. Jadi kalau model begitu alhamdulillah masih bagus namanya. Ada orang yang ngancelengan udah nggak akan dibilangin orang kalau baru namanya diulung aja. Sebodoh nggak mau mati, jangankan ngomongin mati. Orang udah ngomongin mati langsung hindar dia. Tunasin munhab kata Ibnu Qudamah al-Maqdisi. Masya Allah. Jadi kalau begini ingat mati alhamdulillah. Tapi masalahnya kamu yakin mati itu pasti terjadi? Yang digugat adalah kenapa kau tidak mempersiapkan diri menghadapi mati. Itu yang begitu termasuk lalai juga namanya. Udah tahu pasti tapi nggak pernah siap. Ini yang ada di sini kelihatan tuh tampangnya, tampang orang kagak mau mati semua ini. Ya. Saya ngomong ini, ngomong sembarangan, itu berdasarkan nas Al-Quran. Allah ketika menyebut kematian itu sebagai sesuatu yang pasti dan terjadi pada setiap orang, Allah firmankan dalam surah Al-Jumu'ah, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Katakanlah kematian yang kau hendak lari, padahal kan poinnya kematian itu kata Allah akan mendatangi kamu, tapi kamu itu selalu ingin menghindar dari mati. Nggak mau kita mati, buktinya apa? Kalau sakit kita berobat, kita nggak mau mati namanya. Selama masih ada banda, ada galangan yang bisa digaris, kita garis buat berobat supaya jangan berobat di Depok nggak sembuh, lari ke Jakarta, Jakarta nggak baik lari ke Singapura. Supaya apa? Supaya sehat. Kalau sehat jangan mati. Padahal orang mati nggak kudu-kudu sakit, yang sehat pun bisa mati. Diperiksa ke dokter, saya bisa, orang dulu ini saya bisa Pak, RSDM. Suruh balik bulan depan, pas balik dokternya udah mati, kalau ngobatin dia. Dan semua ini kalau doa sesering-seringnya Bapak Ibu doa, saya yakin doa minta panjang umur selalu termasuk poin doa utama. Betul. Minta panjang umur maksudnya apa? Jangan mati. Dan yang minta panjang umur itu nggak kudu-kudu orang muda, aki-aki, nenek pun sama doanya minta panjang umur.
sampai cucunya datang lebaran, pulangnya masih dipesan sama ake-ake sama nenek, jangan lupa doain kong sama naik supaya sehat panjang umur. Hati-hati sama nenek, pesennya juga sama, minta panjang. Saya kalau anak muda minta panjang umur itu masih logis banget. Kenapa? Masih banyak agenda yang belum tercapai. Tapi kalau aki-aki sama nenek masih minta panjang umur aja, coba kita mau tanya mau kemana gitu. Jawabannya cuma satu, karena kagak mau mati. Dia gak tahu resikonya apa, dan dia gak mau peduli dengan resikonya. Coba umur 80, doanya tiap hari minta panjang umur, cucunya datang minta panjang umur, dikasih sama Allah ditambahin 60 tahun sehingga umurnya menjadi 140 tahun. Coba lah, efeknya bagaimana? Apa gak repot lagi dia umurnya sampai segitu panjangnya? Paling tidak hidupnya menjadi sepi. Kenapa? Undangannya teman daripada mati semua. Dia mau kongkong siapa coba? Kan sepi. Dia mau ngechat udah gak ada yang nimpalin. Bangun tidur batuk megang tiang, makan kacang kagak halus-halus, orang makan daging timbang pengen doang. Akhirnya ditakut-takutin cucunya. Pokoknya anak muda nggak boleh makan polok kebo. Kenapa Nyai? Mentah cepat ubanan. Itu kan model supaya nakut-nakutin anak muda. Anak muda gak giginya masih kuat, daging dimakan, polok dimakan juga, akhir-akhir dapat apa? Maka disiasati, dibilangnya makan polok ubanan. Anak muda takut ubanan, nggak mau makan. Yang minta panjang umur bukan cuman orang kaya. Saya kalau orang kaya minta panjang umur, saya gak ngenes. Orang kaya kasih panjang umur, gak repot-repot amat. Termasuk yang minta panjang umur, orang susah juga sama, doanya minta panjang umur. Dia tidak mempertimbangkan resiko kalau umurnya benar panjang. Coba lihat, udah hidup susah, mana ngontrak, mana kerja serabutan, dikasih umur 120 tahun, kan kebelangsangnya makin lama. Tapi dasar manusia nggak mau mati, pokoknya doanya selalu menyertakan minta panjang. Padahal kualitas hidup kita tidak ditentukan panjang pendeknya umur, tapi kualitas hidup kita yang kita isi dengan keimanan yang utuh, ketakwaan yang sungguh, itu yang menjadi kuncinya. Dan itu adalah persiapan kita istiqdad yaumil ma'ad, namanya persiapan menghadapi hari kemudian. Dan itu menjadi ajaran pokok dalam persoalan keimanan yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang ajaran ini dibantah total oleh orang-orang musyrik Mekah pada saat itu. Maka buat kita mengimani kematian, mengimani hari kebangkitan sesungguhnya adalah memotivasi diri kita untuk memanfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya, diisi dengan amal soleh. Jadi bukan cuma sekedar percaya mati itu ada dan terjadi, tapi bagaimana kemudian kita memanfaatkan peluang hidup untuk istiqdad liyaumil ma'ad. Dan orang kalau udah mati diapain Pak? Diapain kalau udah mati? Dikuburin. Kita sering nguburin orang mati, sering, cuma begitu doang lewat. Kata Syekh Ibrahim tadi, kau sering nguburin orang mati, tapi kamu tidak mengambil pelajaran. Kau lihat tuh bagaimana orang dikuburin, bawa apa sih orang dikuburin? Pakai lepel 2 lembar, nggak ada jahitannya, 2 helai yang membungkus tubuhnya, nggak ada kantongnya buat nyimpan ATM. Tapi lihat ambisi hidupnya, siang malam sursang sumbel, pikirannya, otaknya ngumpulin dunia, meraih dunia yang dia gak akan bawa pulang. Dia ngumpulin orang mati, dia lihat sendiri orang kaya raya masuk kuburan sama dengan orang miskin, nggak ada yang bisa dia bawa apa-apa. Fa'idha wasula ilal qabr, tatkala manusia sampai ke dalam kubur, faraqahu mahbubuh, apa yang dicintainya semua akan berpisah dengan dia.
yang menyertai dia hanya amal. Itu Nabi katakan yatba'ul mayyit salasa, 3 yang ngikutin mayit: ahluhu wa maluhu wa amaluh, keluarganya, hartanya, dan amalnya. Fayaji usnani, 2 balik pulang, keluarga balik pulang, harta balik pulang, yang ikut sama kita cuma amal. Itu kita bilang kualitas hidup. Tapi kita nguburin aja gitu, tetap aja ambisi dunia kita gak hilang-hilang. Ngotot itu nama urusan dunia, di otaknya penuh sama urusan dunia, di hatinya sibuk dengan urusan dunia. Apa urusan akhirat pernah sibuk? Enggak. Dunia itu serius dan minta ampun. Kali nyari duit serius, nonton bola aja ke segitu seriusnya. Gara-gara kebanggaan serius, tim kesayangannya kalah, malah ngamuk, malah maki bareng. Kan udah begitu kita kan kasihan juga akhirnya, kita ikut sedih, kita ikut prihatin, ya ikut juga berbelasungkawa. Masya Allah, kita doakan saja lah, mudah-mudahan Allah ampuni dosa mereka, keluarganya diberikan ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah terjadi, tidak ada jalan lain bagi kita. Tapi itu kan pelajaran juga buat kita, betapa kita ini selalu serius urusan dunia. Tapi kapan kita serius dalam urusan akhirat? Kapan serius kita dalam urusan agama, urusan ibadah? Masuk stadion mau nonton konser itu antri beli tiket, masuk lapangan bola pun antri. Tapi kapan kita bisa antri masuk masjid? Gak ada bayar tiket, gak pakai antri, para mau masuk ke masjid. Gak serius dalam hidup. Kalau ngaji gak pernah serius, kalau mancing seriusnya luar biasa. Iya. Dia ngaji banyakan pulasnya. Sholat Jumat kan tengah hari itu, bukan wahai tengah hari sholat Jumat masih ngorok juga. Coba mancing saking seriusnya, mana ada orang mancing pulas itu, mengebur ya kak. Oh, seriusnya itu dimulai dari malam sebelum berangkat, nyiapin dorang, nyiapin segala macam umpannya, ada bekal buat nyemil pinggir empang. Serius dari berangkat sampai pulang, serius. Saking seriusnya kan cukup dorong 1 minimal 2, ada yang 3 pasang, yang 1 di tengah, yang 1 di pojokan kanan, yang 1 pojokan kiri. Pokoknya jaga-jaga, kalau ikannya lari ke tengah, pancing gua ada, di kanan di sebelah ada, di kiri ada. Serius, itu semua diperhatikan itu. Dan saking seriusnya, benang kenur segitu kecilnya di ujung empang kelihatan pak. Kelihatan. Ini jauh berbeda dengan ketika dia ngaji. Saking gak seriusnya, diajarin baca mulu dan kita berzani kan tulisannya sejadi air gambreng pak. Berzani itu keren kali kecil-kecil pak. Kira digeser ke dia, apa jawabannya? Digeser lagi ke tengah. Ya udah giliran lu, gak pakai kacamata, gak pakai kacamata, di biji matanya tulisan segitu gede, dia kelihatan benang kenur di ujung empang. Apa masalahnya? Serius dan gak serius, itu aja masalahnya. Betul. Nyari dunia serius, sungsang sundel jungkir balik, kaki buat kala buat kaki, siap bagi pulau, barang bagi bini. Sholat nggak pernah serius. Sholat itu seriusnya mentakbir doa masalah. Allahu Akbar masih ingat di bedahan. Allahu Akbar. Ingat-ingat lagi pas assalamualaikum. Tengahnya ngayat kepada Allah. Nggak serius. Puasa awalnya doang
bagaikan nasi diberikan janggal di Lampung. Pas Ramadan udah berjalan, kagak serius, seriusnya lagi tak lebaran. Padahal kita saksiin begitu orang udah mati, apa sih yang dia bawa? Nggak ada kecuali amal. Apa hartanya dibawa? Enggak. Dia nggak mau naik mobil yang pernya kaku, apalagi naik angkot. Enggak, dia beli mobil yang pernya lembut, Alfa. Apipi nggak mau. Tapi lihat berapa banyak orangnya kendaraan hari-hari naik mobil dengan per yang empuk, begitu mati dia mesti naik mobil Apipi ambulan musola sumbangan di pantai. Apipinya ditinggal di rumah enggak. Jangankan mobilnya, tikar butut habis kubur ini itu tetap dibawa pulang. Ada yang nanya, tikar siapa yang bawa? Lah gua tak lu kali. Lah lu belakangan. Lah kalau gua enggak berarti masih ada di sana. Ada. Lu gimana? Ambil. Tikar butut bawa pulang. Apa nggak cukup itu pelajaran bagi kita kemudian? Dunia boleh kita cari, tapi itu adalah media kita menghantarkan kita pada keselamatan dunia akhirat. Bukan kita kemudian dipecundangi oleh dunia sehingga kita gagal meraih kesuksesan di akhirat. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Pak yang paling berat untuk kita tiru dari ajaran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kaitannya dengan ta'assi atau beruswah dengan Nabi. Nabi menyarankan sama kita manfaatkan hidup ini dengan sungguh-sungguh. Ikutin sunnah Nabi, ikuti cara hidup Nabi, termasuk pola pikir, sikap dan tindak tanduknya mengarah dan mengacu pada teladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa kerennya, bu, mindsetnya mesti dirubah. Nenek ngerti nggak mindset ya? Hah? Bukan mindsetnya ini, mindsetnya nih, ya. Skema berpikirnya itu jadi satu yang benar. Jadi yang dicari itu keselamatan akhirat, kebahagiaan akhirat. Allah kasih kita agama supaya hidup dengan baik, mati kita mendapat balasan baik. Itu targetnya. Cepat lambat kita akan tinggalkan di dunia, hanya sementara. Maka jangan sampai kemudian dunia mengacaukan nasib kita. Kita harus mempergunakan dunia untuk menarik ke akhirat kita, menyelamatkan akhirat kita. Ada yang lain. Itu dia yang Nabi. Makanya Nabi lihat, Nabi nggak pilih yang namanya kekayaan. Ketika ditawarkan gunung emas kepada Nabi, apa Nabi mau? Nggak. Warawatul jibalu summu min dhahabin an nafsihi fa'ara ayyama saman. Nabi nolak gunung emas, gunung emas. Nabi enggak, ibu, gunung emas 10 gram aja juga sayangnya minta ampun. Mulai kayak begini, punya emas 10 gram aja kuncinya nggak nyala 6 sampai 7. Saking sayangnya itu emas. Pernah ngitung nggak? Saya pernah ngitung kunci emas itu, saking sayangnya emas, jangankan emasnya kiloan, 10 gram doang itu udah kayaknya berlapis-lapis. Lapisan pertama dompet dari toko emas, itu lapisan pertama. Udah sampai di rumah, dompet udah digeletakin di atas meja, ditaruh di kotak perhiasan. Berarti udah berapa? 2. Kotak perhiasan itu namanya pun udah digeletakin di ruang tamu. Kotak perhiasan ditaruh di dalam laci lemari. Berarti berapa? 3. Laci lemari kan sama-sama kita tahu adanya di dalam lemari. Lemari punya pintu nggak? Punya. Ada kuncinya? Ada. Dikunci nggak pintunya? Udah berapa berarti? Lemari namanya juga
di kamar ada pintunya, ada. Jadi berapa sudah? 5. Kamar itu ada di mana? Di dalam rumah ada pintunya, ada. Kalau mau ke pasar dikunci, berarti udah berapa? Rumah ada pagar. Kalau mau biasa dikunci enggak? Udah berapa tuh? Sama Bapak juga begitu, sebegitu pedulinya sama harta dunia. Tapi sejauh mana kita peduli dengan iman kita yang tidak ada jaminan iman kita ini akan abadi. Kita hanya boleh berharap mudah-mudahan Allah kekalkan iman Islam kita. Jadi kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Tapi bukan amin doang masalahnya. Kalau amin mah gampang. Menjagainya ini yang saya maksud. Ya kata Nabi, orang yang sayang dengan imannya itu wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyudafa fil nar. Orang saking sayangnya sama iman, dia nggak mau imannya lepas, dia nggak mau jatuh dalam kekufuran, sebagaimana dia tidak mau jatuh dalam api neraka. Sehingga benar-benar dia punya perhatian yang khusus dengan persoalan keimanannya. Tapi lihat, orang yang terlanjur cinta kepada dunia itu semua bisa tergadaikan. Masyarakat musyrik Mekah yang dihadapi oleh Nabi, mereka bukan nggak tahu Nabi Muhammad orang jujur. Toh mereka juga yang pernah mengangkat Nabi dengan sebutan Al-Amin, karena Nabi adalah orang yang paling jujur dan paling bisa dipercaya. Saking bisa dipercaya Nabi, orang-orang kafir itu orang-orang besar. Kalau dia menitip barang berharga, dulu nggak ada bank Pak, dulu nggak ada tempat penyimpanan uang, safety box nggak ada. Mereka tuh nitipnya kemana? Kepada Nabi Muhammad. Saking terpercayanya Nabi kita Muhammad SAW dan saking jujurnya Nabi Muhammad, sehingga sedemikian rupa mereka percaya dengan Nabi. Artinya secara logika, kalau Nabi ngomong mereka akan percaya. Tapi giliran diajak beriman kepada Allah, untuk menuhankan Allah satu-satunya Tuhan, untuk tunduk kepada Allah, serta mereka menolak ajaran Nabi. Dan bukan cuma sekedar nolak, mereka musuhi Nabi sejadi-jadinya. Apa sebabnya? Sebabnya adalah karena mereka hubbul jah, hubbul mal, hubbul riyasah, cinta kepada harta, cinta kepada gengsi, cinta kepada kedudukan. Mereka khawatir kalau mereka beriman dan ikut Nabi Muhammad, gengsinya bakal jatuh karena berada di bawah Nabi Muhammad. Maka ramai-ramai mereka tolak Nabi Muhammad. Sama ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi bertemu dengan ahlul kitab, Yahudi maupun Nasrani. Yang di kitab mereka sudah diberitakan akan datang Nabi akhir zaman, yang sifatnya juga sudah disebutkan di sana. Tapi demi menjaga kedudukan mereka sebagai tokoh-tokoh pengendali umat, yang dari situ mereka mengambil keuntungan, mereka tidak mau kalau mereka beriman dan umat beriman kedudukannya terganggu dengan posisi Nabi Muhammad yang mulia. Maka mereka rame-rame pun merubah itu ayat-ayat Allah, sehingga orang dikelabui bahwa Nabi ini bukan Nabi akhir zaman yang dijanjikan, padahal itu Rasulullah. Itu semua sebabnya adalah karena hubbul dunia yang meliputi hubbul jah, hubbul mal, hubbul riyasah. Kita juga begitu. Hidup ini yang bikin kita rusakkan di situ sebenarnya. Orang saking cintanya sama dunia, saking pengen kaya, bukan nggak tahu hukum halal haram, tapi demi mendapatkan kekayaan, orang bisa melakukan berbagai macam bentuk perilaku yang melanggar hukum. Orang Tengkareng pernah bilang, bunga bang haram, bodoh goma, jangankan bunganya, batangnya gua telan. Halal haram nggak berlaku bagi orang yang sudah cinta kepada dunia. Pejabat bisa melacurkan jabatan, wanita cantik melacurkan diri demi mendapatkan dunia. Kata kadang-kadang ulama melacurkan ilmunya demi mendapatkan dunia. Dasar dunia. Padahal Nabi sudah contohkan sama kita, jangan kau targetkan pencapaian dunia, targetkan keselamatanmu dan kebahagiaan.
begitu orang diporak-porandakan imannya, keyakinannya hanya gara-gara urusan dunia, yang begitu nanti mereka pulang ke akhirat gak bawa itu dunia yang mereka cari. Yang saya bilang tadi, waktunya habis sampai gak sempat ibadah, hukum dilanggar demi mendapatkan apa yang dia mau. Begitu udah dapat dia langgar lagi hukum, diwajibkan zakat dia gak mau zakat, diharuskan sedekah dia tidak mau sedekah, demi melegalkan hartanya dunianya. Orang bisa abaikan agama, tidak lagi peduli dengan persoalan iman. Imbangannya begitu dia mati, apa yang dia bawa nggak ada. Makanya ulama katakan, maluka ma qaddamta wa ma akharta liwarithika. Hartamu yang sesungguhnya adalah harta yang kau gunakan untuk ibadah, sementara yang kau tinggalkan di dunia itu bukan milikmu, itu adalah milik ahli warisnya. Makanya banyak nanti orang yang kaya, yang sibuk cari dunia, kaya, mati jadi orang paling miskin karena nggak punya apa-apa. Yang ini nih insya Allah, yang kaya, yang miskin, yang kaya, yang berpunya, insya Allah pulang memang benar-benar kaya di hadapan Allah. Kenapa? Karena amalnya banyak. Banyak. Udah banyak amalnya. Banyak apa? Sedekah aja nyari duit rekan yang udah kusut. Buat sembahyang aja mukna cuma punya 2. Yang satu udah kiainya dipakai tiap hari. Yang satu buat pergi kemana-mana. Sementara bajunya gantungan baju pada sempret. So, ada yang begitu orang ada, mending lunas. Ya Allah, begitu lunas ini ilmunya dibawa pulang besok mati. Enggak pamer orang kaya, nawarnya bukan di dalam, di luar. Di sini dipasangin, di sini dipasangin, ada di sini dipasangin, di sini dipasangin. Tapi giliran aku mengaku susah, tidak ada bantuan, daftar, nggak kebagian anakmu, tapi pamer. Boro-boro orang minta, minjem aja nggak dapat. Besok dia mati, apa perhiasannya dimasukin ke kuburan? Enggak, udah sama-sama kita saksiin, nggak ada ibu mati, emasnya ikut nggak ada. Emas ibu diambil sama laki ibu, diambil. Habis 7 hari, suami ibu manggil KRT, tolong bantuin gua. Bantuin apa bang? Udah selesai 7 hari, lu udah beres urusan pok lu mati, udah beres. Ini sekarang urusan gua. Maksudnya sepi gua sendiri. Lu cari informasi buat penggantian pok lu di rumah. Ada bang, kalau di Ciputat Bengsrat. Apa Bengsrat? Janda tapi masih utuh. Janda masih perawan. Kata RT, tapi ini bang begini masalahnya, ini kosnya rada mahal ini mah. Karena walaupun janda tapi masih oke. Kata dia, nggak apa-apa, empok lu mati masih banyak. Beres itu mah, gua jawanin sama dia. Malam Senin 7 hari, malam Kamis cek sos, survei, dan ternyata langsung setuju rencana malam Jumat nikah. Kuburan ibu masih basah dan ibu di kuburan lagi berjibaku dengan siksaan malaikat. Karena malaikat benci banget orang pelit, apalagi orang sombong. Habis ibu dari bumi diingat diingat di tempat. Dan itu gara-gara ibu sombong punya perhiasan, punya nggak pernah bagi orang, cuma pamer doang. Diingat,
dipukul, ditumpang, diderita, mati kakak, hidup kakak. Begitu dia nengok ke dunia, lakinya lagi akan nikah sama bangsa yang lebih menyayat hati. Emas yang dia sayang, yang sudah dia pamer-pamerin, itu yang dipakai buat melamar dan modal kawin sama bangsa. Apakah sakit, Bu? Maka daripada ibu pegangin itu masih pamer-pamerin, copot sekarang mumpung masih ibu yang pegang. Caranya pakai pedoman Quran. Quran itu bilang apa? Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apapun yang menjadi milikmu, apa yang ada pada dirimu, itu semua akan sirna, akan luput, akan hilang. Tapi apa yang ada pada Allah akan kekal abadi. Jadi kalau ibu sayang sama harta ibu, sama emas ibu, ibu tetap ingin memilikinya sampai ibu mati ketemu lagi. Caranya apa? Serahin kepada Allah. Kata Syekh Al-Asam, kullama waqa'a li syai'in lahu qimah wajjahtuhu ila Allah. Manakala aku punya sesuatu yang akan berharga, tidak perlu aku simpan dan capek-capek jagainya, cukup aku serahkan kepada Allah, liyakuna baqiyan li indallah, agar dia kekal abadi untukku di sisi Allah. Kalau dikasih suami berbeda tangan ke tangan janda, tapi selain ke Allah milik ibu selama-lamanya. Cerdas nggak tuh? Cerdas nggak? Sama bapak juga. Duit dicari, harta dikumpulin, besok bapak mati. Harga diri, nama besar dijaga. Iman gak pernah diperhatikan, ibadah gak pernah diperhatikan, hal-hal tabrak aja, mati Pak, mati ini ceritanya. Kalau mati kan perlu dikuburin, betul? Rumah bapak, harta bapak beralih, sebelum bapak dikuburin haknya udah berpindah kepada ahli waris. Yang tadi saya bilang, maluka ma qaddamta wa ma akhbarta liwarisika. Dapat 40 hari pecah waris, bininya dapat rumah mewah 2 lantai, emas 2 kilo, uang 2 miliar, kebun durian 2 hektar, janda kaya. Sementara bapak karena hidup tidak dengan agama, dengan suara setan yang diikutin, dikubur sama kayak tadi, digilas, digembok, digigit semua malam, diseksa habis-habis. Sementara di dunia istri bapak lagi didemenin sama berondong dari Tangerang. Akhirnya sepakat menikah. Dan kan kalau kaya dia bilang lu kan cakep. Orang mainnya ke salon mulu, kan bening aja dilihatnya, mana banda banyak. Iya, sepakat nikah, suaminya lagi dikuburin di kuburan, bininya kawin sama berondong yang lebih menyayat hati. Rumah yang dia bikin dengan susah payah, itu rumah tempat dia bersenang-senang dengan suami barunya. Kita tinggal ngenes suami, rumah kita yang bikin, kita yang susah payah bikin rumah. Kenapa? Dia yang senang-senang sama berondong. Kalau ada boleh hidup di dunia sebelum ngapain, itu dulu berondong mau bikin kepalanya. Begitu. Coba pikirin halus-halus. Pak, jangankan harta kita, nama besar kita mati, itu yang termasuk awal hilang, itu nama besar kita langsung hilang. Bapak mati jam 8 malam nih tahunya, Pak mati kasihin sama Ustaz, ya Bu ini udah innalillah wa inna ilaihi, udah Bu ikhlaskan saja suami ibu, gitu kan. Terus si Ustaz tanya, ini kira-kira ini jenazah taruh di mana ya? Mereka kan nanya, hilang nggak namanya tuh?
Iya, namanya Zuhri. Kenapa dibilang ini jenazah taruh di mana? Langsung hilang namanya, berganti dengan jenazah. Kata Ustaz, udah Bu, besok aja suami baru diurus. Sekarang tukang gali kubur pada tidur semua. Udah besok aja. Dan ini mohon ibu kerelaannya. Biarlah mayit suami ibu ada di sini. Biar jenazah di sini ini malam. Anggap aja ini malam terakhir bersama suami. Lagi sedih-sedih duduk di bangku langsung bangun dia. Gak bisa Pak Ustaz. Gak bisa. Gak boleh. Terus di mana Bu tahu? Terserah. Lu kalau di mana kek, saya ada di sini. Itu dari mana? Tolong kan gerasi kek. Pak, yang pertama ngusir kita dari rumah kita Pak. Siapa Pak? Brengsek lagi. Diusir kita sama bini kita, padahal rumah kita yang bikin. Diusir. Paling banter nempatin ruang tamu, pada ruang itu didesain untuk tamu, bukan tuan rumah. Tuan rumah tidur bentaknya di dalam kamar pribadinya. Itu ruang tamu. Kita diperlakukan. Baru beberapa detik kita mati, kita sudah diperlakukan sebagai tamu di rumah kita sendiri. Siapa yang naruh? Bini kita yang maksa. Tetangga pada datang takziah. Pertanyaan tetangga, ini jenazah besok mau disolatin jam berapa? Padahal dia tahu namanya Zuhri. Dia nggak tanya, ini Zuhri mau disolatin jam berapa? Enggak. Hilang nama saya langsung. Berganti menjadi dibawa ke masjid Johor. MC dengan terbata-bata mengumumkan Bapak saudara sekalian, di hadapan kita terwujud satu sosok jenazah. Padahal MC kenal banget siapa itu orang. Dia nggak bilang di depan kita ada Zuhri, enggak, hilang. Itu dunia cuma segitu doang. Makanya diajarkan sama kita, janganlah kita dipersulit oleh dunia, tapi gunakan dunia untuk akhirat. Kau cari dunia untuk akhirat, tapi jarang orang berhasil melewati godaan dunia. Masya Allah. Makanya Nabi lebih memilih hidup dalam keadaan apa? Nabi susah. Wah ini pun ditanya. Ini maaf saya mau tanya jamaahnya ini. Bapak dulu Pak. Selama ini Bapak ngaji, Nabi itu miskin atau kaya? Ya Allah yang jelas, jangan ragu-ragu begini, saya bingung. Nabi itu miskin atau kaya? Kaya. Hah? Kaya. Orang semesti sudah jelas jawabannya. Dari berani jawab. Ibu deh, setahunya ibu itu Nabi itu miskin atau kaya? Hah? Jawabnya kayaknya gak jelas. Ini nih rame. Nabi itu miskin atau kaya? Kaya. Dengerin baik-baik. Siti Fatimah, kenal Siti Fatimah? Kotoy. Kenal di mana? Kita tahu ada orang wanita mulia, putrinya baginda Rasulullah SAW, namanya Siti Fatimah, dinikah oleh Sayyidina Ali, yang kemudian menurunkan keturunan dari Sayyidina Hasan dan Husain. Keturunan itu yang akrab dengan kita sebut dengan Habaib. Siti Fatimah, belahan jiwa Nabi. Suatu saat beliau mendapatkan roti gandum yang kasar. Begitu dimakan, dibikin roti, dia ingat dengan ayahandanya, dia nggak mau makan roti itu, dia bawa ke rumah ayahandanya, itu ke rumah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu sampai di rumah Nabi, ditawarkan ini roti. Apa kata Nabi? Wahai putriku, ketahuilah bahwa sepotong roti ini adalah makanan yang akan masuk ke dalam perutku. Setelah 3 hari perutku tidak pernah masuk apa-apa. Berani ngomong Nabi kaya. Tadi Muhammad bilang kaya. Bilang Nabi kaya. Siti Aisyah kenal? Nggak berani jawab, takut salah.
Siti Aisyah istri Rasulullah pernah menceritakan bahwa dapurnya selama beberapa masa nggak ngebul, 2 bulan rumahnya nggak ngebul berarti nggak masak. Tapi nggak masak nggak kayak ibu sekarang, bisa mesen gosen, bisa ke warteg. Di sana nggak ada warteg, gosen belum ada. Dapur nggak ngebul maksudnya nggak masak. Nggak masak bukan karena nggak mau masak, memang tidak ada yang bisa dimasak. 2 bulan dapur nggak ngebul. Sampai Abdullah bin Zubair tanya, terus selama itu apa yang kau konsumsi? Kata Siti Aisyah, hanya meminum air putih saja, air bening maksudnya. Ini jelas nih saya ngomong putih sama bening. Kadang-kadang juga panitia suka ada tuh bisa bedain mana air putih mana air bening. Ini bapak itu namanya air bening itu pak. Yang kalau air putih namanya susu. Waktu sekolah kita disuruh banyak-banyak minum air putih. Kita salah, minumnya air bening masalahnya. Tapi mau balik juga sama, kemana-mana bening lagi juga kayak mujair saya. Masya Allah, minumnya lagi. Sesekali tetanggaku yang punya kambing, dia peras kambingnya, dia berbaik hati berbagi, hanya itu yang dimakan. Bagaimana bisa mengatakan itu kaya? Nabi nggak pernah menyimpan, kecuali untuk persiapan 1 tahun, dan itu pun kalau ada yang komunikasi dan ada suatu masa di mana sudah dikasihkan kepada orang semua, sementara jatah untuk 1 tahun nggak cukup sehingga berbulan-bulan nggak masak nanti. Makanya orang Depok nggak usah risau, hidup ini baru timbang susah sedikit aja udah gelisah. Siti Aisyah 2 bulan nggak masak, santai aja. Ibu baru nggak nyarap pagi aja habis lagi domelin piak-piak. Hidup masih punya jajan makan ngemil, ngeluhnya baru susah mulu, susah nggak ada senangnya. Padahal pagi-pagi udah nyarap nasi uduk sepiring mentung. Suaminya tak siang berangkat makan di warteg, ditanya ini separuh apa 1, munjung. Pulang sore makan lagi, udah 3 kali makan. Malam pulang ngaji, habis nonton dangdut akademi, window, nyemil lain, alat ditek-tek lewat diberhentiin, gorengan dibeli, tapi masih ngaku susah. Kapan syukurnya kita? Sebenarnya kita bukan orang susah, cuma selalu merasa susah. Kembali kepada Rasulullah, apa Nabi orang miskin, Nabi orang susah, dan itu tergambar. Tadi ada yang bilang Nabi kaya, itu bilang tadi jawabannya. Berarti Nabi yang bilang Nabi miskin tadi apa? Jangan sembarangan yang dia bilang Nabi miskin. Dia kan baik-baik karena kumul ada sama Nabi miskin. Baca sejarah, Nabi kawin dengan Siti Khadijah, mas kawinnya 25 ekor unta. 25 ekor unta kalau kita konvensi kerbau itu 25 ekor kerbau yang sudah dewasa itu kira-kira harganya kalau kita konversi dengan uang kita sekarang 40 juta 1 ekor kali 25 ekor kerbau sama dengan 1 miliar. Ada orang berdahan yang kaya mas kawin 1 miliar ada. Jadi kenapa yang dibilang Nabi itu miskin? Berani-berani Nabi gak miskin, dan Nabi nggak kaya karena lagi nggak mau Nabi memilih kaya. Kalau Nabi mau ke gunung emas udah diterima dari Allah, Nabi nggak mau. Nabi ingin ngajarin sama kita, kau jangan terpenjara dengan dunia, kau jangan tersesat oleh dunia, kau jangan lalai dengan dunia, bersikap zuhudlah terhadap dunia. Ini istilah yang ada di Islam. Tidak dilarang kita kaya, tapi zuhud yang harus kita miliki.
Zuhud itu artinya jangan meletakkan dunia di dalam hati. Cukup dunia dengan kepemilikan kita. Hati kita isinya adalah iman, yakin, takwa, sabar, syukur. Cukup itu isinya. Harta cukup di luar saja. Kalau punya mobil makanya Pak, jangan disimpan di hati, cukup simpan di gelasik saja. Kalau disimpan di gelasik ya sudah. Ini kalau simpannya di hati, anaknya lagi bercanda sama tetangga, main timpuk-timpukan, mobilnya penyok mau di atas tetangga, ngamuk lagi si bapak karena naruhnya di hati, mobilnya penyok, sakit hatinya. Sampai anak tetangga habis diomelin, dimaki-maki, buat apa yang kagak senang, akhirnya ribut sama bapaknya, berantem sama tetangga cuma gara-gara mobil. Tuh dunia sudah. Maka berkata dengan ajaran Nabi ini ta'assi Nabi, zuhud harus kita punya, tidak rakus dan tamak dengan dunia. Hubbud dunya raqsu kulli khati'ah, cinta kepada dunia pangkal segala dosa. Dan sekarang karena pikiran kita banyak urusan dunia, akhirnya hidup kita dibikin sulit dengan urusan dunia. Jalan keluarnya bagaimana? Kembali lagi kepada manhaj kita. Liman kana yarjullah wal yawmal akhir. Disetting ulang. Hidup kita ini bukan untuk sekarang. Hidup kita ini untuk perjumpaan kita dengan Allah, dan kita akan menerima balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa hati-hati, sehingga kita yang kita fokuskan, kita seriuskan, kita mujahadah inti, bersungguh-sungguh dalam beragama sebagaimana Rasulullah bersungguh-sungguh selama hidupnya memperjuangkan agama buat kita. Dan kita udah pegang ini agama, jangan sampai kita lepas, dan itu harus kita pegang dengan sungguh-sungguh. Mujahadah fiddin. Dengan demikian mudah-mudahan Allah perbaiki iman Islam kita, Allah perbaiki seluruh amal perbuatan kita, dan ujungnya nanti Allah yang bakal beresin semua urusan dunia kita. Allah yang beresin semua. Kata Nabi, ihfazillah yahfazka, jagalah Allah, Allah akan jaga kamu. Jaga itu perintah Allah, laksanakan dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak, jagalah Allah, jaga larangannya, jangan kau langgar. Tajidhu tujahak, kau akan dapati Allah akan menolong semua persoalanmu. Maka kuncinya di situ. Jangan fokus urusan dunia melulu, perbaiki urusan akhirat kita, perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki amaliyah agama kita, termasuk perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia. Fokusnya adalah yarju liqa rabbih, kita ingin pulang kepada Allah dalam keadaan selamat dan bergembira. Maka urusan dunia Allah yang akan menyelesaikannya. Kata ulama, siapa orang mampu menyelesaikan urusannya kepada Allah, maka Allah yang akan menyelesaikan semua urusannya. Inilah ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Terima kasih, mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.